Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih dipertemukan di acara Insan Ramadan bersama sahabat Insan Al-Kausar. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Insan dimanapun kalian berada, alhamdulillah telah hadir bersama kami seorang guru, seorang ustadz yang luar biasa. Mari sama-sama kita sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sama-sama hadir dengan Pak Haji Enceng Adi Putra SPDI. Pak Haji, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak Haji, lancar? Alhamdulillah sehat walafiat dan puasanya lancar. Allah berikan kesehatan sampai dengan detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat Insan yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah Lailatul Qadar, iktikaf di masa pandemi. Pak Haji, kita telah ketahui bersama bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan, di mana semua umat muslim, semua jutaan umat mukmin mengejar-ngejar malam Lailatul Qadar, tepatnya pada 10 hari malam terakhir. Apalagi malam-malam ganjilnya ya Pak Haji. Namun di masa yang sekarang ini rasanya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tepatnya pada 2 tahun terakhir ini Pak Haji, karena kita sedang mengalami masa pandemi di mana ada pembatasan-pembatasan yang memang kita harus menjaga diri ketika kita melakukan kegiatan di luar. Kita melakukan mengejar Lailatul Qadar itu kan bisa dengan cara itikaf ya Pak Haji, atau berdiam diri. Lalu pertanyaannya Pak Haji, apakah kita bisa melakukan iktikaf di dalam rumah atau tetap bisa melanjutkan iktikaf di dalam masjid Pak Haji? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melakukan iktikaf agar iktikaf kita menjadi ibadah yang sempurna di malam Ramadan itu, Pak Haji? Silakan Pak Haji, mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Insan Al-Kausar yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala intinya. Pada kali ini tema kita adalah Lailatul Qadar, di mana untuk mendapatkan itu semua jelas ada beberapa hal yang harus kita usahakan. Karena untuk mencapai tujuan itu luar biasa. Kenapa Lailatul Qadar sangat diburu oleh semua umat, terutama umat Islam di bulan suci Ramadan ini? Karena malam ini adalah malam yang sangat luar biasa dan hanya ada pada bulan suci Ramadan. Nah, kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu? Seperti yang tadi Putri tanyakan ya, bahwa untuk mendapatkan
Lailatul Qadar itu dengan intinya dengan itikaf ya, itikaf, di mana dipertanyakan dalam itikaf itu apakah boleh di rumah atau boleh di masjid. Nah, kalau di masa pandemi ini, ketika kita ingin menghindari dari virus yang sedang melanda sekarang ini, kalau kemungkinan di masjid itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan itikaf karena kita khawatir terkena dampak daripada virus ini, maka tidak ada salahnya kita lakukan di rumah secara masing-masing. Tapi kalau misalkan di masjid itu memungkinkan dan sangat steril daripada virus ini, karena masjid juga banyak yang menggunakan protokol kesehatan yang insya Allah masjid juga bisa steril daripada virus pandemi ini. Maka lebih baik kalau memang itu sudah kita ketahui bahwa di situ tegaskan bahwa di situ bisa melaksanakan untuk itikaf, maka lebih baik kita lakukan di masjid, karena itu akan lebih indah, lebih terasa nyaman, lebih terasa khusyuk, karena memang masjid disitulah tempat kita beribadah, tempat kita bersujud, tempat kita bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan cara apa saja? Makanya ketika datangnya bulan suci Ramadan yang kita kejar-kejar daripada Lailatul Qadar ini, maka kita seluruh umat Islam yang akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini harus benar-benar punya program khusus, ya kan? Program khusus. Supaya apa? Ketika nanti kita menjelang Ramadan ini, program-program yang kita lakukan secara pribadi dan juga secara umum, ya, itu bisa kita laksanakan. Sehingga apa? Tujuan daripada Ramadan ini bisa benar-benar tercapai. Yaitu apa? La'allakum tattaqun. Itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Program apa saja sih unggulan yang harus kita lakukan? Di samping ibadah-ibadah wajib, sholat 5 waktu yang benar kita lakukan secara khusyuk dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan di masjid. Bagi seorang laki-laki, ya, itu wajib di masjid lakukan. Karena supaya apa? Kekhusyuan di bulan suci Ramadan ini, apalagi ibadah wajib, itu dilipat gandakannya luar biasa. Yang sunnah saja dilipat gandakan, apalagi yang wajib luar biasa dilipat gandakannya di bulan suci. Karena bulan suci Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini saking sayangnya Allah kepada kita, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diberikanlah berbagai macam fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan suci Ramadan ini. Inilah fasilitas yang Allah berikan yang harus kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita kembali lagi bagaimana kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Tapi sebelum itu, seandainya kita semua mencapai la'allakum tattaqun itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183, lalu kita semuanya umat Islam yang ada di Indonesia mendapatkan Lailatul Qadar, ini luar biasa buat bangsa Indonesia. Pandemi yang sekarang sedang melanda bangsa Indonesia, bahkan seluruh Indonesia, kalau semua kembali lagi kepada ketakwaan yang sesungguhnya, lalu semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah ini pandemi akan hilang dari bangsa Indonesia, bahkan hilang dari dunia. Kenapa? Segala sesuatu yang sudah kita lakukan, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa pasti akan Allah berikan keberkahan,
keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Apalagi kalau Lailatul Qadar tercapai oleh kita semua, ini luar biasa, berkahnya akan lebih luar biasa. Ketika kita nanti selesai Ramadan, maka kita tercetak, kita terproduksi, semua ini menghasilkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lalu kita mencapai juga Lailatul Qadar, maka keberkahan itu akan kembali Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita ini. Kenapa? Orang-orangnya kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu program apa yang harus kita lakukan yang paling inti di dalam bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an yang sangat luar biasa buat kita untuk membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Ini diturunkan di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa Ramadan ini luar biasa, sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia? Karena keistimewaannya luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah ada malam Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, termasuk juga membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini yang harus kita utamakan juga sebagai program unggulan buat kita ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, sekarang Putri sudah berapa juz? Alhamdulillah baru mau 6 juz Pak Haji. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, berarti sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia disuruh membaca Al-Quran, lalu dia menerapkannya dalam sholat, sehingga beliau bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya mari kita sama-sama di bulan suci Ramadan ini benar-benar kita galakkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dalam Lailatul Qadar ini juga tersirat di dalam surat Al-Qadar sebanyak 5 ayat. Coba bacakan ayat pertama, Putri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Karena saking mulia itu malam, makanya banyak orang yang kejar dengan beritikaf di masjid. Kalau sekarang pada saat pandemi, kalau tidak memungkinkan di masjid, boleh di rumah karena kita khawatir terkena virus itu. Lalu dia membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan lain sebagainya karena ingin mendapatkan malam kemuliaan itu. Coba yang kedua apa? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Sampai Allah itu menegaskan supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu benar-benar tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Lanjutkan ke ayat yang kedua ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bulannya cuma sampai cuma 12, ini ada 1000 bulan. Bayangin. Saking mulianya ini malam Lailatul Qadar. Makanya kita sebagai umat Islam yang memang berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Mari kita sama-sama isi dengan sebaik-baiknya nih bulan suci Ramadan supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Coba lanjutkan ke ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu
فيها بإذن ربهم من كل أمر. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan manusia. Tuh, luar biasa kan. Makanya pada malam Lailatul Qadar itu dikatakan bahwa dunia ini sempit. Maksudnya apa? Dunia dikatakan seperti ini karena apa? Ribuan malaikat turun semuanya ke dunia untuk mengurusi urusan kemanusiaan. Siapa saja yang akan mendapatkan Lailatul Qadar dan lain sebagainya, usulan rezekinya seperti apa gitu. Ini kenapa dikatakan sempit? Ya itu tadi, karena semua malaikat, ribuan malaikat turun ke bumi, makanya bumi jadi sempit. Baik, lanjutkan ke ayat kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Makanya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya di malam itu supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena hanya sampai terbit fajar. Ya, untuk berikutnya tidak ada lagi. Jadi di malam-malam ganjil kita berusaha lagi dari malam itu, insya Allah kita akan mendapatkan lagi. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berbagai macam ibadah yang kita lakukan, baca Quran, zikir, doa, ya itu yang paling utama. Baca Quran, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan itikaf, berdiam di masjid kalau memang itu memungkinkan di masa pandemi. Kalau tidak, kita di rumah juga nggak apa-apa, karena kita untuk menghindari daripada masa pandemi ini. Nah, itulah keterangan dalam surat Al-Qadar sebanyak 5 ayat, mudah-mudahan bisa kita pahami. Ya. Yang pertama tadi, kita bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan ini adalah unggulan yang pertama. Tadi saya bahas tadi sedikit ya. Nah, ini yang harus kita gencarkan bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tadi Putri sudah bisa mendapatkan 6 juz ya, itu udah alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan yang namanya Lailatul Qadar itu sesuatu yang kita rasakan secara pribadi. Tidak ada orang yang bisa merasakan Lailatul Qadar itu. Yang bisa merasakan itu kita sendiri. Apa yang akan terjadi pada diri kita? Tanda-tandanya itu bisa langsung kita mengeluarkan air mata sendiri, tiba-tiba sedih. Lalu esoknya bagaimana? Esoknya itu diri kita menjadi segar, hati kita tenang, tidak resah, tidak gundah, tidak gulana. Itulah tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya mari kita sama, terutama nih untuk para pemuda nih, para pemuda ya, gencarkan baca Al-Quran. Karena ada sebuah kisah, kalau saya kisahkan, kisah ini luar biasa buat kita renungi bersama. Bagi seorang pemuda yang senantiasa membaca Al-Quran, ada seorang pemuda yang sedang sekaratul maut. Ini kisah yang luar biasa buat kita, masih kita renungi. Ada seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Tapi anehnya, di samping si pemuda ini ada seorang pemuda yang menunggui. Si seorang pemuda yang menunggui ini luar biasa, dia gagah, dia ganteng, dia bercahaya luar biasa. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa si pemuda yang sedang sakaratul maut ini, bingung, karena selalu ditunggui oleh pemuda yang gagah, yang ganteng, yang bercahaya ini. Lalu si malaikat Jibril bertanya, "Hai pemuda, aku ingin mencabut si pemuda yang sedang sakaratul maut ini. Kenapa engkau tunggui terus?" "Ya malaikat Jibril, kalau engkau ingin mencabut si pemuda yang sedang sakaratul maut ini, silahkan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku akan tetap menunggu si pemuda ini sampai dia masuk ke dalam kuburnya, sampai aku bisa menerangi di dalam kuburnya, sampai aku bisa memberikan mahkota di dalam kepalanya si pemuda ini, sampai si pemuda ini aku hantarkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai pemuda ini Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Lalu si malaikat Jibril
semakin bingung. Sebenarnya engkau ini siapa? Pemuda yang gagah, yang ganteng, yang bercahaya. Aku ini adalah Al-Quran. Dia bilang, yang senantiasa setiap hari dibaca oleh pemuda yang sedang sakaratul maut ini. Maka aku akan senantiasa menghantarkan langsung sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Ternyata Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mau dibaca. Kalau nggak mau baca ya susah. Kita mau apa? Al-Quran adalah syafaat buat kita, penolong baik di dunia maupun nanti ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah bisa masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya paparkan dari kultum untuk sahabat-sahabat insan Al-Kausar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri saya dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat insan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita telah mendengarkan tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita ambil dan kita terapkan ketika bulan Ramadan ini. Pak Haji, sebelum kita tutup acara ini, mohon doanya untuk kelancaran dan kesehatan ketika kita melakukan ibadah puasa ini. Mohon dipimpin Pak Haji. Baik sahabat insan Al-Kausar, sebagai penutup dari jumpa kita kali ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, penuh dengan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa sahabat-sahabat insan Al-Kausar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haleluya. Wala kullatan salihah wa ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisiril Fatiha wa bikaramatil Fatiha wa mizzatil Fatiha wa bin nuril Fatiha wa bisyafatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mal abdihi wa yaghfirham, wa yadafiyal bala ya Allah, wa yadafiyal bala ya Rahman, wa yadafiyal bala ya Rahim. Idfana min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Dawam wa subhanakallahumma tahiyatum fi salam wa akhiru da'wamun alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembalikan lagi ke Putri, silakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji sudah memimpin doanya. Alhamdulillah sahabat insan, telah sampai kita di penghujung acara. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan like video ini. Saya selaku pembawa acara dan kami mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.